Oke, shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Seperti biasanya kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum itu kakak mau perkenalan dulu. Kakak yang memimpin pujian atas nama Yoka, dan juga ada Mas Yosua dan Mas Jojo yang mengiring kita dengan musik. Oke, untuk pujian awalnya mari kita sama-sama memuji Aku Anak Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, baik adik-adik, sebelum kita mulaikan ibadah kita saat ini, kakak akan mengundang kita untuk masuk dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu selama seminggu lamanya. Pada pagi hari ini kami boleh bertemu kembali untuk beribadah sekolah minggu. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkati kami walaupun kami masih kecil. Tuhan, Engkau berkati kami, melindungi kami ya Tuhan. Biarlah ibadah yang akan kami lakukan walaupun melalui virtual, biarlah Tuhan Engkau senantiasa memberikan hikmat, dan kiranya ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Doain harapan kami dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama mengangkat pujian, baca kitab suci. Doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau kitab suci. Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau. Oke adik-adik, firman Tuhan pada saat ini akan disampaikan oleh Kakak Willy. Halo adik-adik, pada kesempatan saat ini kakak bersama adik-adik akan sama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami anak-anak-Mu akan mendengar dan belajar tentang firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus sertai, Tuhan Yesus pimpin, agar apa yang kami dengar itu semua dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, firman kita pada hari ini terambil dalam Yohanes 18 ayatnya yang ke-33
sampai yang ke-37. Kakak akan membacakannya bagi kita semua. Ayat yang ke-33, beginilah bunyi firman Tuhan. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Baik adik-adik, tema kita pada minggu ini ialah berani berkata jujur. Nah, pada minggu ini kita sedang ada dalam Hari Kristus Raja. Nah, dalam Hari Kristus Raja ini, kita sebagai anak-anak Tuhan diajak untuk kita hidup dalam pimpinan Tuhan. Sehingga dalam pimpinan Tuhan itu kita wujudkan dalam kehidupan kita. Nah, dalam kehidupan kita itu kita harus berani berkata jujur di setiap tindakan-tindakan yang kita lakukan. Artinya ada rasa tanggung jawab dari diri kita. Walaupun itu sulit, tetapi itulah adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan kita harus berani untuk berkata jujur. Nah, di sini kakak akan menceritakan tentang suatu kisah tentang Oni dan Oci. Nah, Oni dan Oci ini merupakan saudara kandung. Oci ialah adik dan Oni adalah kakak. Pada suatu ketika, Oci yang adalah sang adik, ia menjatuhkan piring kesayangan ibunya. Karena ia tahu bahwa piring itu merupakan kesayangan ibunya, maka ia takut untuk berkata jujur atas tindakan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, Oci pun mencari alasan agar ia tidak disalahkan. Sehingga Oci berpikir bahwa piring itu bukan ia yang menjatuhkan, melainkan kucingnya yang tidak sengaja menjatuhkan piring tersebut. Mendengar hal tersebut, karena Oni tahu bahwa adiknya yang menjatuhkan piring itu bukan kucingnya, oleh karena itu Oni memberikan saran kepada Oci. Oni pun berkata demikian, "Oci, sebagai anak Tuhan, kita harus berani berkata jujur. Walaupun mungkin nanti ibu marah, tetapi tetap kita harus berani berkata jujur, karena itu merupakan suatu bentuk tanggung jawab kita atas tindakan yang telah kita perbuat." Oci pun terenyuh mendengar apa yang dikatakan oleh kakaknya. Sehingga dari situ Oci pun pergi ke ibunya dan mengaku dengan jujur bahwa, "Ibu, saya telah menjatuhkan piring kesayangan ibu. Ibu mau marah saya silakan, ibu mau kecewa dengan saya silakan, tetapi sejujurnya saya juga tidak sengaja menjatuhkan piring itu." Tanpa disangka, ibunya tidak marah adik-adik. Bahkan ibu dari Oci dan Oni ini bangga terhadap apa yang dilakukan oleh Oci, yaitu berkata jujur. Sehingga ibu tersebut memegang pundak kedua anak-anaknya ini, yaitu Oci dan Oni, dan peluk mereka berdua sambil berkata, "Ibu bangga sama kalian karena kalian mampu untuk berkata jujur."
Nah, dari cerita ini adik-adik, kita diajarkan untuk bagaimana kita harus berani berkata jujur, karena dalam perkataan jujur itu pasti akan menimbulkan dampak yang baik. Dan sebagai anak Tuhan, perkataan jujur merupakan suatu kewajiban bagi kita. Nah, jika kita hubungkan dengan bacaan kita pada hari ini juga dirasakan dilakukan oleh Yesus, yang mana ketika Yesus ditanyakan oleh Pilatus bahwa apakah kamu seorang raja, Yesus bilang iya, saya seorang raja. Padahal pada saat itu adik-adik, ketika Yesus mengaku sebagai raja, ia pasti akan dibunuh. Tetapi Yesus tetap mengakui bahwa ia adalah seorang raja. Tetapi di situ Yesus menyatakan bahwa raja yang dimaksudkan oleh Yesus berbeda dengan raja yang dimaksudkan oleh Pilatus. Pilatus merasa bahwa Yesus itu adalah raja yang di dunia, tetapi Yesus bilang bukan. Saya bukan raja yang di dunia, tetapi saya itu raja yang di sorga. Jadi di situ Yesus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Oleh karena itu, Yesus mengatakan juga bahwa Yesus selalu ada dalam hati setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga dalam diri kakak dan adik-adik itu ada Yesus di dalam hati kita, sehingga ketika kita mau menjalani kehidupan kita, seharusnya kita harus mencontohi apa yang dilakukan Yesus, yaitu tetap berkata benar walaupun dalam tekanan, walaupun Yesus pada saat itu terancam untuk dibunuh, tapi Yesus tetap jujur bahwa ia adalah seorang raja. Dan kita juga harus mencontohi dari Oci, yang mana ia tetap mengakui bahwa ia telah menjatuhkan piring yang disayangi oleh ibunya tersebut. Jadi adik-adik, kita harus berani berkata jujur walaupun ada hal-hal yang harus kita korbankan. Baik itu reputasi kita ataupun ketakutan kita. Itu harus kita lawan adik-adik. Kita jangan seperti Pilatus yang mana ia tidak mau mengorbankan jabatannya, sehingga walaupun ia mengetahui bahwa Yesus itu raja, ia menyangkali itu karena ia takut kalau orang-orang Yahudi tersebut menjauhinya, orang-orang Yahudi itu memusuhinya. Oleh karena itu, sebagai anak Tuhan, pentingnya kita berkata jujur di setiap keadaan, di setiap situasi yang kita alami. Nah, di akhir khotbah kakak mau menyampaikan satu kalimat penting, yaitu berkata jujur dan benar adalah cerminan anak Tuhan. Tetaplah berkata jujur dan benar agar Tuhan senang mempunyai anak-anak seperti kita. Amin. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam sebelum persembahan kita akan mendengarkan pujian isian pujian dari Ade Ila. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua.
opa, sayang oma, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang opa, sayang oma, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Haleluya. Oke adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan, dan dalam persembahan ini akan diiringi dengan pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu, glory, haleluya. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Adik Ola, dan juga doa Bapak kami akan dipimpin oleh Adik Messi. Mari teman-teman, kita akan berdoa yang saya hantarkan. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga. Pada pagi hari ini, kami anak-anak sekolah minggu Gereja Kristen Salatiga Timur datang kepada Tuhan mengucapkan puji syukur dan berterima kasih dikarenakan pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu walaupun secara online. Kami anak-anak sekolah minggu bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, yang mengajarkan untuk menjadi anak Tuhan yang selalu berkata benar dan jujur. Tuhan Yesus, pada ibadah pagi ini kami juga mendoakan untuk Bapak Pendeta Sri Bangun Wismono. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam setiap pelayanannya, selalu memberi kesehatan dan memberkati keluarganya. Tuhan Yesus, kami anak-anak sekolah minggu juga mendoakan untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam pekerjaannya, memberikan kesehatan, kesabaran, dan dalam mendampingi dan mendidik kami putra-putrinya. Untuk guru-guru sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu, kami mendoakan juga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan tetap setia di dalam melayani Tuhan. Dalam ibadah pagi hari ini kami sudah mengumpulkan persembahan. Tuhan terima dan berkati persembahan ini. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Tuhan tuntun dan sertai kami untuk kembali lagi beribadah besok minggu depan. Doa ini kami serahkan kepada di dalam nama
Tuhan Yesus seperti Tuhan sudah mengajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, tidak terasa kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum itu ada himbauan untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu ada 5M dan 2B. 5M yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan dengan sabun pada air mengalir, menjauhi kerumunan dan juga mengurangi mobilitas. Sedangkan 2B yaitu setia berdoa dan selalu bahagia. Oke adik-adik, sebelum mengakhiri ibadah ini kita akan mengangkat pujian, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Oke adik-adik, ibadah kita telah selesai dan sampai jumpa minggu depan. Shalom.